Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulih ma ba'du. Inilah jemaah salat subuh dimulakan Allah, kita lanjut ngaji fikih Ahad pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin kita bahas tentang tayamum. Nah, sekarang ada yang berkaitan dengan tayamum, yaitu cara bersucinya orang yang punya luka. Faslun fi taharati sahibi jurhin, tentang cara bersucinya orang yang punya luka. Idza kana fi ba'di a'dha'i taharatil muhdits, apabila seseorang yang sedang berhadas itu di sebagian anggota badannya, sebagian anggota badan yang perlu dibasuh dalam bersuci, ya. Awil junubi, atau seorang yang junub, awil wal haidi, dan wanita yang haid, wan nufasa, dan yang sedang nifas, jurhun, ada luka, wa nahwuhu, dan semacamnya, wa khafa, dan dia khawatir atau takut, min isti'malil ma'i, dari menggunakan air, al khaufal mujawwiza litayammum, yang mana ketakutan dia itu ketakutan yang sampai memperbolehkan tayamum. Kan maksudnya kan tidak semua begitu orang kita punya luka terus langsung tayamum. Kan tayamum kan kemarin ada dua macam. Satu, yang pertama karena tidak menemukan air. Dia memang bisa menggunakan air normal, tapi hanya tidak menemukan air. Yang kedua, airnya ada, tetapi dia tidak bisa atau tidak berani menggunakannya. Dikarenakan khawatir lukanya tambah parah, atau justru tidak sembuh-sembuh, begitu. Dan itu memang disampaikan oleh dokter yang ahli. Ini bukan cuman takut-takut biasa. Sehingga yang kekhawatiran yang memperbolehkan tayamum itu kekhawatiran yang memang kekhawatiran betul-betul. Lazimahu, maka dia wajib ghuslul udwi sahihi, membasuh bagian badan yang sehat, wa tayammumu, dan yang kedua dia wajib tayamum, anil jarihi, sebagai ganti dari luka yang tidak terbasuh itu. Wa hadha huwa sahihu, inilah pendapat yang sahih, alladzi nassa alaihi Imam Asy-Syafi'i, yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Coba ini kan, dalam mazhab Syafi'i bersuci itu lumayan ketat. Dalam bersuci, dalam baik wudu, mandi, atau tayamum itu lumayan ketat. Ya, orang yang normal saja, kalau dia normal, ya udah dia antara tayamum antara wudu atau tayamum kalau misalnya nggak dapat air. Atau misalnya orang yang tidak berani menggunakan air karena sangat-sangat dinginnya, atau memang dia punya sakit yang tidak diperbolehkan menggunakan air, ya dia cukup tayamum aja, gitu. Nah, sekarang ada luka, misalkan di kakinya ada luka, kemudian dia tidak berani menyampaikan air ke luka itu, dan dia mau wudu. Sekarang bagaimana? Maka kalau di sini lazimahu ghuslul udwi sahih. Yang pertama, wajib membasuh bagian yang sehat. Kemudian yang kedua, wa tayammumu anil jarih, tayamum sebagai ganti anggota luka tadi yang tidak terbasuh oleh wudu. Berarti kan wudunya nggak sempurna. Misalkan di kaki kanan itu ada lukanya,
Yang di kaki kanan yang memang di bagian yang dibasuh ketika wudhu, dan di telapak kakinya misalkan gitu. Nah, kemudian dia nggak berani menggunakan air. Maka bagaimana? Yang pertama, membasuh bagian-bagian yang sehat. Ya udah wudhu seperti biasa normal sampai kaki kiri aja yang dibasuh. Nah, kaki kanan kan berarti belum. Berarti wudhunya kan nggak sempurna. Sebagai ganti ketidaksempurnaan wudhu itu, maka kemudian tayamum. Malah repot kan? Orang sakit malah double bebannya. Bebannya double. Nah, ini pendapat yang sahih, pendapat yang paling kuat dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, tapi wa fi qaulin ada pendapat juga yakfihi tayammumun faqat, boleh hanya tayamum saja. Boleh hanya tayamum saja. Ini pendapat boleh kita pakai untuk awamnya orang, untuk umumnya ya kita tidak usah memberatkan. Langsung tayamum saja boleh, tidak apa-apa. Kalau memang ada luka di bagian-bagian anggota wudhu. Ini masih dalam madzhab Syafi'i, maksudnya cukup tayamum saja. Wa inda Abi Hanifah, dan menurut Abu Hanifah dalam madzhab Hanafi, wa Malik dan Al-Imam Malik radhiyallahu anhuma, annahu in kana aktsaru badani sahihan. Kalau misalkan mayoritas badannya kebanyakan itu sehat, iqtasara ala ghuslihi, maka dia cukup membasuh saja, wala yalzamuhu tayammumun, dan tidak harus tayamum. Maksudnya cukup dia menjalankan sekemampuannya. Kalau misalkan kayak tadi kalau dalam madzhab Malik atau madzhab Hanafi itu milih cukup wudhu saja sekemampuannya. Kalau misalkan ini gimana nggak terbasuh, yang kaki kanan tadi yang luka tadi, ya sudah tidak apa-apa, karena memang ada keringanan. Jadi cukup wudhu saja, membasuh bagian-bagian yang sehat, yang luka tidak usah dibasuh, dan cukup sudah, tidak perlu ditambal dengan tayamum lagi. Itu dalam madzhab Hanafi atau madzhab Imam Malik. Wa in kana aktsaruhu jarihan. Kalau kemudian misalnya kebalikannya, mayoritas luka semua misalkan. Tangannya, kakinya luka semua, bagaimana? Kafahu tayammumu, maka cukup tayamum saja, wala yalzamuhu ghuslu syai'in, dan tidak wajib membasuh apapun. Dipahami ya pendapat ini ya. Jadi nanti seandainya kita terluka atau misalkan ada yang luka di keluarga kita, itu tadi pilihannya. Pendapat yang paling kuat dalam madzhab Syafi'i bagaimana? Double, 2. Jadi untuk bagian-bagian yang sehat, dia wajib wudhu semampunya. Yang sehat-sehat itu diusap, dibasuh dengan sempurna seperti biasa. Nah, yang luka diganti dengan tayamum. Tapi ada pendapat yang kedua, membolehkan cukup tayamum saja, tidak wajib apa-apa. Tayamum aja langsung, boleh. Kemudian boleh juga pakai madhab Maliki atau madhab Hanafi. Ini kalau misalkan kebalikannya dari madhab Syafi'i tadi. Kebalikan dari madhab Syafi'i tadi, kalau misalkan di kaki luka misalkan cukup tayamum saja, boleh, tidak apa-apa. Tidak usah wudhu, langsung tayamum saja. Nah, tapi kalau misalkan madhab Maliki dan madhab Hanafi, itu diperinci. Kalau kebanyakannya sehat, banyak yang sehat, maka wudhu saja, walaupun tidak sempurna, maka cukup wudhu saja, tidak usah tayamum lagi. Jadi kalau madhab Syafi'i kan cukup, madhab Syafi'i tadi tayamum saja, tidak usah wudhu. Kalau dalam madhab Hanafi dan Maliki itu wudhu saja, cukup membasuh-basuh yang sehat-sehat, kemudian yang luka itu tidak apa-apa, tidak usah dibasuh, dan tidak wajib tayamum. Nah, sedangkan kalau misalkan banyak lukanya, di mana-mana lukanya, di bagian-bagian yang memang harus dibasuh, maka cukup tayamum saja, tidak wajib membasuh apapun. Wallahu a'lam. Sampai sini paham ya? Untuk terkait luka, karena ini sering sekali. Wa 'ala sahihi, menurut pendapat yang sahih fil madhab, dalam madhab Syafi'i, fal yajibu at-tartibu bainahuma, apakah wajib tertib antara wudhu dan tayamum?
Fihi tafsilun, ada perincian. Fa in kana al-jarihu junuban aw haidan aw nufasa. Kalau yang luka itu arah orang junub, haid ataupun nifas, fahuwa mukhayyarun bainahuma, maka boleh memilih. Insya'a ghasala sahiha awalan. Kalau dia mau, dia membasuh yang sehat dulu pertama kali, thumma tayammama 'anil jarih, kemudian tayamum. Jadi harus dikeringin dulu kan. Jadi pertama, berarti ini kan kasusnya kan untuk mandi nih. Kasusnya kan untuk mandi. Tadi kan perinciannya kalau yang luka itu orang junub, nifas ataupun haid, maka dia boleh milih. Yang pertama, membasuh bagian yang sehat dulu, berarti kan dia mandi dulu nih. Cuman yang sehat dulu saja, yang dibasuh yang sehat saja, yang luka enggak usah. Kemudian baru karena mandinya tadi nggak sempurna, karena ada anggota-anggota luka yang nggak terkena air, maka akhirnya diganti dengan tayamum. Jadi habis mandi, perlu dikeringin dulu baru tayamum kan gitu. Agak merepotkan. Wa in syaa tayammama awwalan tsumma ghassala sahih. Kemudian yang kedua boleh tayamum dulu baru kemudian membasuh baru kemudian mandi dengan membasuh yang sehat. Ya kan mendingan yang kedua kan, jadi sekalian kotor karena debu baru kemudian dibasuh. Idla tertiba fi taharatihi, karena memang tidak ada tertib dalam taharahnya orang yang seperti ini. Id jami'u badanihi kal 'udwil wahid, karena seluruh badannya orang yang luka itu kal 'udwil wahidi, seperti anggota yang satu. Walakin istahibba lahu huna, tetapi dalam konteks ini dianjurkan bagi dia ayyatayammama awwalan, untuk tayamum dulu pertama kali, tsumma yaghtasila sahiha min wajhihi wa yadayhi, kemudian baru membasuh anggota yang sehat, yaitu wajah dan kedua tangan. Liyakunal ghuslu ba'dahu muzilan li atharil ghubar, supaya basuhan itu menghilangkan bekas-bekas debu. Anil wajhi wal yadaini, dari wajah dan kedua tangannya. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa itu saja terkait bab ini tentang bagaimana bersucinya seorang yang punya luka. Bisa dipahami ya? Bisa dihafalkan? Ya, saya ulangi lagi sedikit. Orang yang punya luka, tentu maka nanti kemudian dia dengan luka itu khawatir atau takut menggunakan air. Tapi tidak semuanya luka. Bagaimana? Maka dalam madzhab Syafi'i, pertama kita sampaikan madzhab Syafi'i dulu, dia justru double kewajibannya. Itu pendapat yang paling kuat, yang paling berhati-hati. Yaitu yang pertama, karena dia masih bisa wudu, cuman tidak sempurna. Contoh, anggap misalkan ada lukanya di tangan. Maka bagaimana? Maka dia wudu sekemampuannya. Basuh wajah, basuh tangan yang kanan misalkan. Yang luka di kiri, basuh tangan yang kanan. Kemudian mengusap kepala, kaki, selesai. Berarti tangan yang kiri kan belum dibasuh karena tidak berani menggunakan air tadi. Itu berarti wudunya tidak sempurna. Maka ketidaksempurnaan itu diganti dengan tayamum. Habis wudu kemudian tayamum. Itu pendapat yang paling kuat. Yang pertama. Nah, kemudian ada pendapat yang bisa dipakai juga dalam madzhab Syafi'i, yaitu cukup langsung tayamum saja. Tidak perlu wudu. Dimanapun lukanya, maksudnya lukanya luka yang perlu sampai membasuh gitu. Kalau luka di punggung kan misalkan jangan enggak perlu khawatir karena tidak sampai kena basuhan wudu kan begitu. Kecuali nanti kalau mandi baru. Itu yang pertama, dalam madzhab Syafi'i dua kewajibannya, wudu dan tayamum. Wudu untuk anggota yang sehat, kemudian tayamum sebagai ganti anggota yang sakit. Boleh juga langsung tayamum, tidak perlu wudu atau mandi. Kemudian
kita sampaikan pendapat dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Pada mazhab Maliki dan mazhab Hanafi itu diperinci. Kalau mayoritas anggota yang dibasuh itu sehat, maka cukup wudhu saja, nggak perlu tayamum. Jadi mana yang sehat itu jadi basuh. Nah, kemudian yang luka gimana? Tidak perlu diganti dengan tayamum. Nah, itu dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Sekarang kebalikannya, mayoritas anggota yang dibasuh itu luka, kebanyakan luka. Yang sehat cuma sedikit malahan. Maka bagaimana? Cukup tayamum saja, tidak perlu wudhu. Cukup tayamum saja, tidak perlu wudhu. Lalu bagaimana? Apakah mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Wudhu atau mandi dulu atau baru tayamum dulu? Nah, bagusnya boleh, dua-duanya boleh didahulukan. Bagusnya dahulukan tayamum dulu, baru kemudian wudhu atau mandi. Supaya nanti ketika wudhu atau mandi itu menghilangkan bekas-bekas debu yang menempel pada anggota tayamum yang diusap tadi itu. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup itu saja. Mungkin ada yang bertanya? Tidak ada, nggih? Monggo. Iya. Boleh, enggak apa-apa. Maksudnya kita ngambil pendapat yang tadi, cukup wudhu saja atau tayamum saja begitu ya. Enggak apa-apa, boleh. Jadi yang pertama kalau al-awam la madhhab lahum. Orang awam itu tidak ada madhab bagi mereka. Selama amalan mereka itu bertepatan dengan pendapat ulama yang membolehkan, dari lintas madhab sekalipun, tidak masalah, tidak apa-apa. Kita juga sebenarnya begitu. Maksudnya kalau untuk orang-orang alim yang mereka para pendiri madhab, istilahnya, ya mereka harus berpegang teguh dengan madhabnya masing-masing, kan begitu. Karena mereka mujtahid, mereka orang-orang yang secara ijtihad mereka, secara keilmuan yang mereka hasilkan itu, ya ini pendapat yang paling benar, maka mereka harus berpegang dengan itu. Tapi orang awam tidak dibebani dengan itu, gitu. Mereka tidak dibebani dengan untuk menggali-gali hukum dari dalil-dalil yang ada, tidak. Pokoknya sudah apapun yang mereka kerjakan selama bertepatan dengan pendapat ulama yang bolehkan, para imam mujtahid, maka sah, boleh, nggak masalah. Jadi kita pakai pendapat mana saja, nggak masalah, dan itu semua benar. Kita memandang perbedaan pendapat para ulama itu bagaimana? Berbedanya pendapat para ulama itu bukan karena mereka itu jauh dari Rasul, bukan. Wah, ini yang paling benar adalah ini, yang sana keliru, salah, tidak. Justru para ulama mujtahid itu, mereka berbeda pendapat itu, mereka berusaha paling dekat dengan Rasul. Paling dekat dengan Rasul. Mereka bukan ingin berbuat perpecahan, bukan. Mereka justru ingin paling mendekati, memahami apa yang disampaikan oleh Rasul. Jadi tidak ada unsur mau berbeda, itu tidak. Memang mereka maunya ya dekat dengan Rasul. Ya sama seperti itu. Rasul menyampaikan kepada sahabat, ada rombongan yang diutus ke Bani Quraidah itu. Nabi menyampaikan satu kalimat. Kalian semua jangan sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Pokoknya nanti sholat asar di Bani Quraidah ya. Oke, mereka berangkatlah. Ternyata sebelum sampai di Bani Quraidah sudah masuk asar. Akhirnya mereka mau musyawarah gimana nih? Kata Nabi, suruh asar di sana, di Bani Quraidah sana. Yang satu lagi mengatakan, oh enggak begitu. Maksudnya Nabi menyampaikan itu, biar cepat, suruh cepat biar asar sampai sana. Tapi kalau misalkan sebelum asar sudah
sebelum nyampe udah masuk asar ya kita sholat asar lah. Karena sudah masuk waktunya, karena memang asar tuh harus dikerjakan di waktunya. Yang satu lagi tekstual, enggak. Pokoknya kata Nabi sholat asar di sana, ya sholat asar di sana. Akhirnya ya terpecah jadi dua lah itu. Kan mereka ijtihad tuh. Dari satu kalimat Nabi yang sama, mereka punya penilaian yang berbeda. Yang satu tekstual. Pokoknya sholat asar harus di sana. Apapun yang terjadi, walaupun nyampainya malam ya sholat asar di sana udah. Gitu. Kan begitu. Walaupun nyampainya maghrib ya pokoknya sampainya di sana. Sholat asar di sana. Satu lagi enggak, ya sholat ya tetap pada waktunya. Cuman Nabi menyampaikan itu supaya kita cepat jalannya sehingga asar sudah di sana. Mana yang benar? Ternyata mereka terpisah, sebagian sholat di jalan, sebagian sholat di sana. Ketika dikabarkan kepada Nabi, tidak ada yang disalahkan sama Nabi. Nah, berarti kan maksudnya Nabi itu perbedaan itu diiyakan oleh Nabi, gitu. Diiyakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita tidak masalah, pokoknya apa yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih kita jalankan, tidak masalah. Nah, baik itu dari mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, itu pun juga dalam rangka meringankan kita. Yang tidak boleh itu, yang tidak boleh itu tatabur rukhas. Tatabur rukhas itu kita nyampur-nyampur, mana yang enak dari pendapat sana kita ambil, mana enak dari pendapat sini kita ambil, terus kita campur-campur. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau tadi kondisi tadi, misalkan saya sakit, mau ambil ikut mazhabnya Maliki atau mazhab Hanafi, tidak masalah. Begitu juga misalkan kalau kayak tawaf, kita tawaf berjubel dengan laki perempuan, pada dalam mazhab Syafi'i bersentuhan itu batal wudunya, kan begitu. Baik dalam kondisi syahwat ataupun tidak, batal. Wah, itu perlu berkali-kali itu wudu kalau tawaf itu, apalagi haji. Orang berjubel seperti itu kan. Maka bagaimana? Ya kita boleh pakai mazhab Maliki misalkan. Mazhab Maliki itu kalau bersentuhan tidak ada syahwat, maka tidak batal. Tapi wuduknya dalam mazhab Maliki, itu cara wuduknya itu harus menggosok. Menggosok itu termasuk kewajiban dalam wuduk dalam mazhab Maliki itu. Jadi wuduknya kalau nggak digosok wuduknya nggak sah, gitu kan. Dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i kan menggosok itu kan sunnah. Misalkan cukup dicelup aja, misalkan ada kolam celup aja, itu sudah cukup dalam mazhab kita. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, kita mau ikut mazhab Maliki, maka yang pertama menggosok dalam wudhu itu wajib. Digosok, wajahnya digosok. Kemudian yang kedua, mengusap kepala itu harus keseluruhan. Jadi kepala, kalau kita kan cukup satu lembar aja sudah cukup. Kalau mazhab Syafi'i, karena sebagian. Jadi kalau mazhab Maliki, mereka berbeda. Mereka kepala itu wajib keseluruhan. Jadi peci dilepas semuanya sampai ke belakang, selesai. Nah, itu perbedaan cara wudhu dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Itu nggih. Ada lagi pertanyaan? Wallahu a'lam. Nggih, mudah-mudahan yang tadi kita bahas, kalau ada luka-luka kita bisa bersuci dengan pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.